sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Selanjutnya ada ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama ada kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Yang kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. Yang ketiga ada kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Yang keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Selanjutnya ada tahap-tahap kebijakan. Yang pertama ada tahap penyusunan agenda, yang kedua ada tahap formulasi kebijakan, yang ketiga ada tahap adopsi kebijakan, yang keempat ada tahap implementasi kebijakan, dan yang kelima ada tahap evaluasi kebijakan. Selanjutnya ada agensi kebijakan publik. Beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgent untuk dipelajari. Yang pertama, menurut alasan ilmiah, kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terkait maupun sebagai variabel independen. Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perintah atau tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan dan tertuju pada sistem politik lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik. Yang kedua, menurut alasan profesional. Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Selanjutnya ada menurut alasan politik, yaitu mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Penjelasan dari materi kelompok kami yaitu pelayanan publik terhadap kebijakan publik. Pelayanan publik di sini adalah konsep kebijakan publik yang dapat diartikan sebagai kegiatan penyediaan jasa yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh pemerintah terhadap masyarakat atau pihak lain yang mengatasnamakan pemerintah.
pelayanan publik ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari administrasi negara. Saya akan menjelaskan 3 jenis layanan publik. Yang pertama itu layanan publik dengan lisan, yang kedua dengan tulisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Layanan yang dimaksud dengan layanan dengan lisan adalah layanan yang diberikan oleh petugas yang memberikan layanan informasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama memberikan penjelasan yang diperlukan dengan singkat, padat, dan juga jelas. Yang kedua bersikap ramah dan sopan. Yang ketiga tidak mengobrol atau membuang waktu untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian ada layanan dengan tulisan. Nah, dalam layanan ini yang paling penting adalah kecepatan pengelolaan masalah dan proses penyelesaiannya. Layanan tulisan ini terdiri dari layanan berupa petunjuk atau informasi yang sejenis dan jelas. Yang kedua, layanan berupa reaksi atau permohonan, keluhan, laporan ataupun pemberitahuan. Kemudian itu adalah layanan dengan perbuatan. Layanan dengan perbuatan di sini adalah layanan yang merupakan gabungan dari layanan lisan dan layanan tulisan. Ada 6 azas dalam pelayanan publik. Yang pertama itu ada azas transparansi. Nah, di sini pemerintah atau yang memberikan layanan harus mempunyai keterbukaan baik itu informasi atau yang lainnya terhadap masyarakat agar mereka bisa mengakses informasi itu dengan jelas tanpa adanya disembunyi-sembunyikan. Yang kedua itu ada azas akuntabilitas. Nah, di sini setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada azas kondisional. Nah, di sini pelayanan publik haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan juga penerima pelayanan publik. Yang keempat itu ada azas partisipatif. Nah, di sini masyarakat perlu didorong untuk berperan dan ikut serta dalam pelayanan publik dalam memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan juga harapan masyarakat. Yang kelima ada azas kesamaan hak. Nah, di sini pelayanan publik ini harus diberikan sesuai dengan keadilan tanpa membeda-bedakan gender, agama, golongan, status ekonomi atau yang lainnya. Nah, jadi dalam kesamaan hak ini si pemberi pelayanan itu harus memberikan hak yang sama terhadap masyarakat yang akan dilayani. Nah, yang terakhir itu ada azas keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, di sini pemberi maupun penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dan yang terakhir itu ada ruang lingkup pelayanan publik. Nah, ruang lingkup pelayanan publik ini meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hak penerima pelayanan publik adalah seperti mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas dan tujuan pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan. Yang kedua, mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur dalam pelayanan publik. Yang ketiga, memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu jaringan kebijakan publik adalah hubungan dan interaksi antara aktor publik dan swasta dalam masalah publik. Ini melibatkan interaksi formal dan informal antara aktor dengan kepentingan berbeda namun saling bergantung. Peran penting jaringan kebijakan publik termasuk memfasilitasi konsultasi, mengurangi konflik dan mencegah politisasi masalah dan memprediksi arah kebijakan. Strategi dalam jaringan kebijakan publik melibatkan forum diskusi, rapat koordinasi, negosiasi, dan masyarakat. Aktor yang terlibat termasuk pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kelompok kepentingan yaitu swasta, partai politik, LSM, dan warga negara. Dimensi jaringan kebijakan publik. Yang pertama yaitu aktor, individu atau organisasi yang terlibat. Yang kedua yaitu fungsi, peran dalam fungsi untuk memperkuat hubungan. Yang ketiga yaitu
yaitu struktur pola hubungan antar aktor. Yang keempat yaitu pelembagaan, tingkat formalitas dan stabilitas. Yang kelima yaitu struktur bertindak, kebiasaan atau aturan interaksi. Yang keenam yaitu hubungan kekuasaan, distribusi kekuasaan. Yang terakhir yaitu strategi aktor, penggunaan jaringan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu jaringan kebijakan mampu menstimuli penguatan legitimasi kebijakan dan mampu mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi ketika sesuatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalitas hubungan yang dibangunnya dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jaringan kekuasaan pusat tidak menjadi bagian yang utama dalam pola koordinasi yang terbangun. Tidak bersifat hierarkis, melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi. Selanjutnya dalam perspektif jaringan kebijakan, Franz van Woerden pada tahun 1992 mengembangkan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan dimensi-dimensi utama pada jaringan kebijakan.